Perkenalkan, nama saya Aurel Nurafriliza, nomor absen 7 dari kelas 11A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini saya bisa menyampaikan ceramah. Semoga ceramah yang saya sampaikan membawa berkah dan kebaikan bagi dunia serta akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok mulia yang telah menyebarkan ajaran Islam hingga ke seluruh dunia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Najib dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Remaja Milenial di Masa Modern. Nah, teman-teman, mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sesosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas atau masa pertumbuhan, atau dalam bahasa gaulnya kita kenal dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga bagi dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kita semua pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Insya Allah kita semua bisa menjadi a winner and a student idol. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan duduk manis atau menjadi kutu buku kita bisa meraihnya? Tentu tidak. Gaul itu kunci sukses nomor 1 untuk menjadi pelajar unggulan di era modern. Mengapa bisa begitu? Karena untuk menjadi bintang pelajar dan idola sekolah, tentu ada strateginya. Bagaimana caranya? Yang pertama, gaul dengan orang tua. Mengapa begitu? Karena remaja yang akrab dengan orang tua pasti akan mendapatkan ridho Allah yang lebih besar dari doa tulus yang orang tua panjatkan. Lalu yang kedua, gaul dengan guru. Mengapa begitu? Karena guru adalah orang tua kedua kita di sekolah setelah ayah dan juga ibu di rumah. Jika guru kita sudah ridho, bayangkan saja betapa lancarnya guru dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dan juga hasilnya sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapat dari mereka. Lalu yang ketiga adalah gaul dengan teman. Kita semua tentu lebih sering menghabiskan waktu dengan teman, bukan? Ya, benar. Teman sejati adalah teman yang saling menolong, saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mengingatkan untuk bersama-sama menjadi anak muda yang unggul. Tetapi hati-hati, sebagian dari teman kita hanya mau gaul demi kesenangan saja. Ketika kita sedih dan perlu ditemani, mereka justru meninggalkan kita. Bahkan ada yang menghalang-halangi kita untuk ke jalan yang benar dan mempengaruhi yang buruk. Kita hidup di zaman modern yang sering disebut sebagai era milenial. Generasi milenial identik dengan teknologi media sosial. Kita semua saat ini tentu memiliki ponsel pintar atau smartphone dan aktif di berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, hingga bermain game online seperti Free Fire dan juga Mobile Legends. Ketika kita terlalu larut dalam dunia maya, kita bisa kehilangan jati diri dan arah hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan.
Artinya, jika perilaku remaja saat ini buruk, masa depan bangsa pun bisa terancam. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna khalaqtu ibadi hunafa'a kulahum wa innahum humus saya tinufajta latshum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratsum an yusrisku bima lam unzil bihi sultana. Allah berfirman, Aku telah menciptakan para hambaku dalam fitrahnya yang lurus. Lalu mereka tergoda oleh syaitan sehingga menyimpang dari agama mereka. Maka aku haramkan kepada mereka apa yang kuhalalkan kepada mereka. Lalu syaitan memerintahkan mereka untuk menyekutukan diriku dengan sesuatu tanpa ilmu yang kuberikan kepadanya. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok. Mulailah dari sekarang. Marilah kita saling menjaga keimanan agar terhindar dari rayuan indah gombalnya dunia. Karena berbicara tentang muda, maka kita bukan lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang muda, maka kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seseorang yang pesimis atau optimis. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpi di masa depan. Stop. Anak muda bukan lagi saatnya menjadi penonton atau pemandu sorak. Anak muda sekarang sudah waktunya menjadi bagian. Jelas kita akan tua setua harapan kita dan akan muda semudah harapan kita. Seperti yang saya sampaikan barusan, menjadi muda itu bukan soal usia, tetapi tentang semangat dan cara berpikir. Apakah kita ingin menjadi pribadi yang pesimis atau juga optimis? Seperti quotes yang saya bacakan, the youth of today are the leaders of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka jangan hanya jadi penonton, tetapi jadilah pelaku perubahan. Selama masih ada harapan, keyakinan, semangat di dalam dada kita, kita akan tetap muda. Jangan mudah menyerah ketika dikritik. Didiklah diri kita menjadi tangguh sebelum dunia menguji kita dengan kerasnya kehidupan. Hidup itu hanya sekali, jadi hiduplah dengan makna dan juga perjuangan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan saya yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.